Selamat menyaksikan. Salam Merdeka Belajar. Selamat siang Ibu Mariana. Selamat siang Ibu Wilma. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya luar biasa baik ya Bu. Boleh saya minta waktu sejenak ya untuk berbincang Boleh Bu. tentang apa yang nantinya akan dilakukan di observasi atau coaching untuk supervisi akademik yang akan dilakukan sebentar lagi. Ya. Boleh ya Bu? Boleh. Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama sebelum diskusi, saya ingin tanya jawab dengan Ibu tentang rubrik penilaian nanti. Ya. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya secara langsung, dan juga nantinya akan memberikan penilaian. Kemudian saya akan melihat apakah pembicaraan itu sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Kemudian bagaimana Ibu boleh memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Dan kemudian juga apakah coachee benar-benar merespon dengan aktif setiap pertanyaan yang Ibu berikan nantinya kepada coachee ya. Ya. Kemudian nantinya juga jangan lupa Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching. Jadi atau ada beberapa prinsip ya, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee yang nantinya sebentar akan berdiskusi dengan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Yaitu yang pertama, potensi apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan pada coaching atau percakapan sebentar dengan coaching? Ya. Itu kompetensi yang saya harapkan dari pembicaraan kita sebentar saya dengan coachee, itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu ya untuk Iya. pertama. Kemudian yang kedua, kompetensi mana dari yang sudah Ibu sebutkan tadi itu yang spesifik akan dikembangkan pada pembicaraan kali ini? Ya, secara spesifik yang saya ingin kembangkan dari apa yang nantinya saya akan lakukan observasi bersama saya dan coachee yang nantinya saya akan coaching nantinya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Itu yang kedua ya. Iya. Dan yang ketiga, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu sebagai coach pada coaching kali ini untuk coaching. Ya, indikator yang saya inginkan dari pembicaraan sebentar saya nanti antara saya dengan coachee, yaitu bagaimana coachee ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang ia temui. Mungkin itu ya Bu. Baik sekali ya. Ya. Mungkin itu saja pembicaraan awal kita atau observasi kita di kali ini. Terima kasih untuk waktu ini. Ya, terima kasih juga Bu Wilma. Selamat siang Pak Jun. Ya, Apa kabar hari ini? luar biasa dan ya penuh Kenapa? kegalauan. Ya, ada sedikit kegalauan mungkin ya Pak ya. Ya. Ada kegalauan. Kira-kira apa yang membuat perasaan Pak Jun kali ini galau? Ya, makanya seorang guru tidak ada yang seperti masalah ya. Saya juga terus terang memang di sekolah, baik dalam peran saya tidak lepas dengan interaksi dengan teman-teman guru. Ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan saya juga mungkin ada hal hilaf dalam kelakuan dan tingkah. Termasuk di dalamnya saya ya dicap teman-teman guru mungkin karena cepat pulang, kadang-kala tidak pamitan seringkali di level sesuatu yang sebagai guru yang cepat pulang. Atau bukan cepat pulang, artinya tidak berpamitan. Ya. Ya dianggap cuek ya mungkin ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya, ya memang ya Pak, kalau kita secara pribadi memang nggak enak kalau dianggap cuek atau dianggap
tidak suka untuk mungkin berteman dengan teman-teman yang lain. Dan Pak Jun, kira-kira dari percakapan singkat kita kali ini, apa yang diinginkan Pak Jun? Yang saya inginkan dari percakapan ini di dalamnya adalah saya bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat saya keluar dari cap atau label dari teman-teman tentang keberadaan diri saya dan tingkah laku saya. Iya, kita mendapatkan sebuah langkah-langkah yang mungkin ya Pak Jun untuk bagaimana Pak Jun tidak dianggap atau dilabel sebagai seorang yang cuek untuk hal tersebut. Dan kira-kira menurut Pak Jun, ciri-ciri seperti apa yang dikatakan seorang tidak cuek? Ya mungkin di sini ketika guru itu bisa menyapa teman-teman guru lain, mungkin dari bagaimana interaksi dari awal mulai sampai dengan pulang sekolah itu harus ada komunikasi, termasuk dengan ya tidak bisa berbicara atau menyampaikan salam perpisahan lah seperti itu kepada, mungkin itu yang sangat ingin dari saya Ya, karena seperti ini. karena memang komunikasi itu penting ya Pak. Iya. Komunikasi yang lancar pasti membawa sukacita. Iya. Ya. Menurut Pak Jun sendiri, kira-kira sudah ada upaya-upaya seperti apa yang telah Pak Jun lakukan selama ini? Saya sudah melakukan bagaimana saya juga berpamitan kepada kepala sekolah. Mungkin yang sangat kurang dari saya adalah saya lupa berpamitan kepada teman-teman guru. Upaya yang telah Pak Jun lakukan berpamitan dengan kepala sekolah. Dari upaya-upaya yang telah Pak Jun lakukan, dari rentan nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira upaya tersebut sudah ada di level berapa? Kalau dalam pikiran saya mungkin ada di level 6 lah. 6 ya Pak ya. Dan dari level 1 sampai 10 ini rentan nilai yang Pak Jun inginkan. Saya sangat berharap di rentan nilai 9 lah supaya ada harmonisasi. Ya. Ya, untuk mencapai rentan nilai 9 ini ya Pak Jun, kira-kira upaya-upaya apa yang lebih yang mungkin Pak Jun lakukan selain dari upaya yang telah Pak Jun lakukan? Saya berpikir mungkin yang saya lupa itu ialah saya jarang berpamitan ke guru-guru karena kadang waktu mungkin karena saya ingin cepat melakukan kerja yang lain, saya sudah lupa berpamitan kepada teman-teman guru. Jadi langkah saya mungkin berpamitan kepada guru-guru, Oh ya. tapi juga tidak lupa kepada teman-teman di kampus. Ya. Itu upaya-upaya lain yang Pak Jun akan lakukan ya untuk bagaimana mencapai rentan nilai yang Pak Jun harapkan. Dan kira-kira ada lagi upaya-upaya lain atau hanya itu Pak yang terpikirkan saat ini dari Pak Jun? Mungkin bisa juga ya kalau misalnya karena lokasi sekolah saya sangat luas ya, sangat Ya. besar. Jarak dari ruang satu ke ruang lain agak sedikit jauh. Jadi ya saya mungkin sedikit bisa lah berkeliling. Ya, upaya berkeliling ya Pak. Ya. Adakah teman atau siapa saja yang bisa membantu Pak Jun mengupayakan hal-hal yang sudah Pak Jun Jadi lakukan? saya akan berharap ada teman rekan sejawat saya, ya, teman guru agama, itu bisa membantu saya, mengingatkan saya supaya saya tidak lupa untuk mengucapkan Berpamitan ya, Pak ya. kepada Ya. Kira-kira dari upaya-upaya yang sudah Pak Jun sampaikan, kapan rencana aksinya yang akan Pak Jun lakukan? saya berharap mulai dengan besok sudah Ya. harus saya mulai terapkan. Ya, ya. Terbiasa ya Pak, sayang sekali percakapan kita hanya singkat, tapi
bertanya lagi kepada Pak Jun, dari pembicaraan singkat kita di saat ini, apakah Pak Jun sudah menemukan apa saja langkah-langkah apa yang harus Pak Jun lakukan untuk menangani hal yang sudah Pak Jun katakan mengenai yang dicap atau di label cuek, tidak berpamitan? Terima kasih. Saya sangat berharap sekali bisa punya coaching bersama beliau dan saya bisa meluapkan apa yang saya dulu sampaikan, dan juga saya juga menemukan langkah-langkah yang bisa membuat saya keluar dari persoalan salah satu yang ada di dalam tidak ada. Terima kasih untuk percakapan ini kepada dia yang sudah bisa bersama-sama memberi waktu menjadi coach buat saya dalam coaching. Ya, terima kasih ya Pak Jun, ya sayang sekali waktunya hanya singkat, dan berharap dari pembicaraan apa yang telah kita lakukan saat ini, kita pun boleh bertemu di kemudian hari nanti dan kita akan membicarakan apakah upaya-upaya yang telah Pak Jun temukan di saat ini boleh telah berdampak kepada teman-teman atau sudah ada hasilnya dari pembicaraan kita di saat ini. Terima kasih Pak Jun untuk waktunya. Terima kasih. Ya, bertemu lagi Bu Mariana. Ya Bu Wilma, Bagaimana perasaannya luar biasa. setelah melakukan coaching hari ini? Di pasca observasi ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu, boleh ya? Boleh. Kira-kira Ibu apa yang sudah Ibu lakukan di coaching kali ini berkaitan dengan tercapainya indikator yang sudah Ibu sebutkan di pasca observasi sebelumnya? Ya, itu luar biasa. Perasaan saya lega karena sudah bisa mengoaching orang, dan saat coaching tadi tentu berjalan dengan baik. Bagaimana saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dan coach dapat merespon dengan aktif setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Bahkan lebih lagi dapat secara terbuka ya Bu Wil menyampaikan hal-hal yang dia sampaikan kepada saya sebagai coach. Baik ya, mungkin saya bisa menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil observasi atau pengamatan saya selama melakukan coaching tadi ya. Menurut saya memang Ibu Mariana sudah melakukan coaching menurut alur Tirta dengan sangat baik, dan juga sudah membangkitkan semangat coachingnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu dengan baik, secara terbuka bisa menyampaikan persoalannya, dan juga Ibu Mariana berusaha menuntun dia untuk bisa menemukan solusi-solusi apa yang harus dia lakukan ke depan, aksi nyatanya untuk dia lakukan sehingga dia bisa menemukan apa yang seharusnya dia inginkan ke depannya. Itu beberapa hal juga, dan yang ada yang saya mau tambahkan bahwa Ibu sudah melakukan juga prinsip-prinsip coaching dengan baik, dan sehingga coaching kali ini boleh berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada satu pertanyaan terakhir Bu yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya lagi kembangkan itu bagaimana lebih lagi dan lagi memahami percakapan coaching melalui alur Tirta, supaya kedepannya saat melakukan coaching saya dengan 100% secara baik dapat melakukan coaching tersebut dengan alur percakapan alur Tirta. Baik sekali ya apa yang sudah dilakukan hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Terima kasih untuk waktunya Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore Bu. Sore Pak. Sehat-sehat hari ini. Puji Tuhan sehat. Nah, berarti ya, sehat-sehat hari ini ya. Bisa kita mengambil waktu untuk berbincang-bincang. Boleh sekali Pak.
sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yakni pertanyaan-pertanyaannya itu mendiskusikan tentang wujud wilayah. Nanti kan Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching bersama coaching, dan pastinya di dalamnya akan saya amati dalam dan juga memberikan penilaian apakah di dalamnya Ibu sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berisi dan berbobot, juga apakah coaching itu bisa merespon dengan aktif setiap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan, dan juga yang paling jangan lupa si coachingnya itu di dalamnya antaranya adalah kemitraan, bagaimana juga proses kreatif itu boleh terjadi antara Ibu sebagai coaching dan coachingnya, dan yang pasti di dalamnya juga ada satu hal yang penting adalah memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan pada kesempatan ini pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan kira-kira Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada pelaksanaan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya terapkan ya, yaitu pertama bagaimana mewujudkan kehadiran penuh, jadi atau presence. Kemudian yang kedua, bagaimana saya sebagai coach mau mendengarkan secara aktif apa yang hendak disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga adalah saya akan berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lewat pembicaraan coaching. Kompetensi mana yang secara spesifik yang bisa dikembangkan pada percakapan ini yang akan dilaksanakan? Ya, bagi saya sebenarnya tiga-tiganya penting ya Pak, tapi mungkin secara spesifik yang ingin saya capai secara spesifik itu adalah mendengarkan dengan baik. Jadi itu hal spesifik yang nantinya akan berupaya saya capai semaksimal mungkin dalam pembicaraan saya. Mungkin satu lagi yang ketiga, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan pada coaching Ibu kali ini ketika melaksanakan coaching bersama. Ya, indikator yang ingin saya capai kali ini yang juga tak kalah penting adalah bagaimana saya berupaya agar coaching bisa menemukan solusinya sendiri dari persoalan yang dihadapi. Langkah-langkah apa yang akan dia lakukan sebagai bentuk aksi nyatanya, sehingga apa yang dia harapkan lewat pembicaraan ini akan terlaksana atau terwujud sebagaimana yang diinginkan. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan hari ini. Nah, nanti selanjutnya pastinya tetap saya akan tetap mengamati bagaimana perkembangan Ibu melaksanakan coaching bersama keluarga. Demikian. Ya, selamat siang Ibu Mariana. Selamat siang Bu Irma. Selamat baku dapa. Ya, Sehat hari ini Bu? sehat. Kabarnya? Ya, lumayan baik, tapi memang ada beberapa masih terjadi. Mungkin saya bisa melihat ya, biasa keceriaan Ibu di 95%, kali ini Ya. kelihatannya 75%. Ya, Iya. ya. Kira-kira ada yang kurang mengenakan atau ada yang dipikirkan? Ya, yang buat hati saya tidak enak saat ini, saya menjadi beban pikiran saya saat ini. Saya mengajar di kelas 6 sekarang ya Bu, dan memang masih ada siswa yang belum lancar. Beban tersendiri ya. Jadi dalam pertemuan kita kali ini, kira-kira apa yang bisa dijadikan arah atau tujuan
kita kali ini? Menurut Ibu apa yang tidak dicapai dalam pembicaraan kali ini? Iya, saya berharap dari pembicaraan kita kali ini mendapat coaching dari Ibu Wilma, supaya ada bagaimana ide-ide mungkin atau upaya-upaya yang harus saya lakukan sebagai seorang guru untuk bagaimana wujudkan tujuan saya supaya anak ini lancar untuk membaca, karena memang sudah tidak. Bagus sekali ya, mudah-mudahan itu akan mampu Iya. dan kita capai lewat pembicaraan kali ini. Kalau boleh saya tahu, menyambung apa yang disampaikan tadi di awal oleh Ibu Mariana, apa yang benar-benar menjadi mengganjal, menjadi permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh Ibu Mariana? Ya Bu, kan saya dulunya guru kelas 4 dan sekarang baru kali pertama saya jadi perwalian murid, jadi guru kelas 6, dan memang sangat mengganjal sekali Bu ketika ada siswa yang memang belum tahu baca, sedangkan kan sudah duduk di kelas 6. Sementara di kelas 6 itu sudah kelas untuk mau ujian kegiatan akhir dari sekolah dasar ya Bu. Dan itu hal ini mengganjal sekali buat saya, membuat menjadi beban pikiran bagi saya, karena biasanya kan kalau sudah duduk di kelas 6 pasti sudah lancar untuk membaca, dan ketika saya mendapati anak tersebut lancar untuk membaca, maka membuat dia sendiri, bahkan saya sendiri kesulitan untuk menangani anak tersebut, untuk dia dapat memahami pelajaran-pelajaran yang saya berikan, sementara dia membaca. Memang menjadi sedikit perbedaan ya, Iya. karena dahulunya sebagai guru kelas 4, sekarang harus menjadi guru kelas 6, sementara harus menghadapi ujian ya di akhir. Kira-kira Bu, di pemikiran Ibu apa yang bisa dilakukan supaya persoalan ini akan lebih kecil ataupun bisa teratasi sepenuhnya? Upaya yang sudah saya lakukan setelah anak ini di kelas 6, jadi upaya yang saya lakukan ketika selesai memberikan pelajaran kepada anak-anak dan mendapat tugas, secara pribadi saya panggil dia untuk datang di depan. Saya panggil duduk di samping saya, kemudian saya mulai ajar. Jadi sepertinya sudah ada upaya yang dilakukan, tapi mungkin hasilnya belum maksimal. Iya. Kira-kira ada upaya apa lagi yang bisa dimaksimalkan supaya ini benar-benar teratasi? Ya, upaya lain yang mungkin akan saya lakukan ya, yaitu ya, karena menurut teman-temannya, penyampaian teman-temannya, anak tersebut kalau di rumah suka bermain gadget handphone, maka upaya yang mungkin akan saya lakukan, saya akan sampaikan kepada anak tersebut bahwa kalau di rumah bukan hanya sekedar main handphone, bermain game, tapi coba buka YouTube, bagaimana sedang ada tutorial supaya lancar membaca. Banyak sekali ya upaya-upaya yang akan dimaksimalkan itu. Kira-kira upaya-upaya untuk dimaksimalkan itu rencananya akan dilaksanakan kapan? Rencananya mulai besok ya. Oh, jadi langsung akan actionnya Iya. besok. Ya, kemudian setelah itu nantinya action Bu, bagaimana Ibu benar-benar berkomitmen untuk melakukan itu, upaya-upaya itu selanjutnya? Dan komitmen saya pasti, saya sendiri harus berkomitmen bahwa sama harus tetap terus setiap hari menuntun anak tersebut ketika teman-teman lainnya telah selesai. Setelah mereka mengerjakan tugas, saya panggil dia ke depan, saya tuntun, bahkan juga memaksimalkan juga untuk bagaimana aktivitasnya di rumah, yaitu dengan bermain gadget. Bukan cuma bermain gadget, tapi juga harus ada bimbingan dari orang keluarga untuk bagaimana mau supaya lancar membaca, buka-buka tutorial membaca lah yang ada di YouTube. Ya, baik sekali ya Bu apa yang disampaikan itu, dan saya berharap di penghujung pembicaraan ini
Saya berharap komitmen yang Ibu buat sebagai bentuk tanggung jawab itu pun akan mampu kita evaluasi dalam pertemuan berikut. Berharap kita bertemu lagi dan saya akan coba menanyakan sejauh mana itu sudah dapat dilaksanakan dan apakah benar-benar dari hasil pembicaraan ini solusi dan tahapannya benar-benar sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga demikian ya Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya Ibu. Oke, selamat siang. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Pak. Oke, setelah Ibu Wilma melaksanakan kegiatan coaching kepada Ibu Dia, saya mungkin di sini akan memberikan beberapa pertanyaan dan juga menanggapi beberapa hal. Pertama, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Wilma, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator pencapaian dari pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan. Ya, makasih Pak. Menurut saya pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan bagi saya berjalan dengan baik ya. Dan ada beberapa indikator yang bagi saya sudah tercapai. Yang pertama, saya sudah berupaya menjadi seorang coach yang mau mendengarkan dengan aktif, dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman, mendengarkan, menciptakan konsentrasi saat pembicaraan, dan juga saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dia bisa menemukan dengan aktif mencurahkan isi hatinya, persoalan-persoalannya dan menemukan solusinya. Sangat baik. Dari apa yang Ibu lakukan dalam percakapan coaching tadi, saya pun mengamati bahwa pelaksananya sangat baik, walaupun mungkin ada sedikit keributan, tapi setidaknya saya bisa mengamati bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan coaching itu sudah dengan baik, sudah berjalan dengan baik, dan sudah sesuai alur tirta, dan sudah pula menggali pertanyaan-pertanyaan yang memancing dan mematik coaching itu menceritakan lebih jauh persoalan. Bahkan juga saya melihat bahwa coaching juga sudah menyampaikan dan mengeksplorasi dia punya jalan keluar atau langkah-langkah ke depannya untuk keluar dari permasalahan. Mungkin saya akan sampai pada pertanyaan selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk pada penutupan, pertanyaan terakhir, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan lewat bersama coaching? Ya, saya rasa Pak, saya perlu lebih banyak memahami lagi, lebih dalam lagi, terus melakukan coaching lanjutan, penerapan alur tirta supaya saya akan lebih maksimal lagi dalam mencapai indikator-indikator yang ada dalam percakapan coaching itu. Jadi perlu dimaksimalkan lagi dan perlu pembiasaan secara terus-menerus berkesinambungan secara kontinu supaya apa yang diharapkan benar-benar akan saya pahami, tidak ada lagi yang terlewatkan dan akan dimaksimal. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore Pak Jun. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya Pak Jun. Ya, sebelum melakukan coaching di saat ini, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Jun. Bisa ya? Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Pak. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati tentunya ya. Dan apakah saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah
Pak Jun telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga apakah Koci merespon dengan aktif setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Coach. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, Pak Jun? Mungkin saya akan upayakan bahwa dalam pelaksanaan coaching ini yang terpenting adalah di dalamnya adalah presensi penuh. Ya. Maksud di sini bagaimana konsentrasi itu dan fokus itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga di dalamnya juga bagaimana peran sebagai seorang yang bisa mendengarkan dengan baik segala keluh kesah ataupun yang ingin disampaikan oleh coaching kepada saya. Kemudian juga pastinya untuk pengembangannya saya harus mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. agar supaya pembicaraan lebih mendalam dan bisa menemukan solusi-solusi dan masalah. Iya. Ya, luar biasa ya Pak. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Jun pada coaching kali ini? Saya karena paling penting untuk saya lebih fokus itu ke bagaimana saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching saya. Tentu di situ lewat mendengarkan dengan baik dan pastinya saya juga akan menemukan kata-kata kunci yang bisa membuat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang berbobot yang bisa memberikan jawaban atau solusi yang bisa pada akhirnya coaching menemukan langkah-langkah yang dia akan Ya, pertanyaan yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jun pada saat coaching kali ini? pasti yang saya harapkan bahwa coaching bisa dengan mandiri menemukan solusi dan permasalahan dan juga mampu menemukan langkah-langkah yang bisa membuat dia keluar dari permasalahan ataupun keluar dari kesulitan dan kerumitan dalam persoalannya kepada satu jalan yang membuat dia bersemangat untuk keluar dari persoalan. Ya, luar biasa ya Pak, dan terima kasih atas kesempatan observasi yang saya lakukan di saat ini, yang selamat melakukan coaching untuk hari ini. Terima kasih. Halo, selamat sore Ibu Irma, apa kabar hari ini? Sore, Pak Jun. Ya, puji Tuhan, baik dan ada juga yang tidak baik, Pak. Wah, nampak sekali muka yang sedikit galau. Oke, Ibu, mungkin hari ini dengan waktu nanti kita akan berbincang tentang satu hal. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Pak, saya mungkin merasa sudah sangat kelelahan karena dengan situasi dan kondisi yang saya hadapi, saya memiliki beban mengajar yang cukup banyak dalam satu minggu. Jadi apa yang kira-kira Ibu Wilma inginkan dari percakapan kita nanti? Ya, hari ini saya berharap saya bisa mendapatkan pencerahan, boleh menemukan jalan keluar, solusi, apa yang bisa saya lakukan supaya beban mengajar saya mungkin tidak terlalu banyak dan saya tidak merasa kelelahan dan akhirnya membuat saya kehilangan konsentrasi dan semangat ketika datang di sekolah. Kira-kira sejauh ini apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi kegalauan seperti ini? Ya memang Pak,
sedikit ya saya mungkin menceritakan. Guru kompetensi kejuruan di sekolah saya itu hanya saya sendiri untuk kompetensi kejuruan teknik kendaraan ringan. Sementara jam untuk kompetensi itu 48 jam pelajaran. Dan kalau seminggu saya mengajar 40 jam pelajaran, setiap hari itu Pak saya bisa mengajar hampir 10 jam setiap hari. Dan saya pasti secara manusia pasti akan kelelahan. Saya memang sudah sempat menyampaikan kepala sekolah sebelumnya, tapi memang sekarang sudah ada pegang kepala sekolah. Tapi memang belum ada yang bisa membantu saya untuk mengajar di kompetensi kejuruan saya sampai saat ini. Ibu menemukan bahwa ada kesulitan karena memang tidak ada yang bisa membantu. Sekarang memang belum ada. Kalau dari upaya itu selama ini, apakah langkah-langkah itu sudah maksimal untuk bisa menjawab permasalahan ini? Ya memang pada waktu lalu saya hanya sekedar saja meminta bantuan teman-teman yang saya kenal, guru-guru yang boleh kira-kira menemukan guru yang lulusan kompetensi kejuruan saya di kendaraan ringan. Hanya sebatas itu saja memang yang saya lakukan lalu. Pada waktu saya menyampaikan ke kepala sekolah, saya meminta bantuan teman-teman yang lain di sekolah lain untuk bisa. Tapi sampai sekarang memang belum ada. Kalau dalam ukuran maksimal dan tempat nilai, saya kasih nilai 0 sampai dengan 10. Kira-kira ibu sudah di poin berapa? Ya mungkin untuk mengukur maksimal tidaknya saya berupaya untuk mencari guru yang bisa membantu saya di jurusan. Ya saya mungkin berada di 65 sampai 70 lah poin saya. Oh, dari level 0 sampai 100. Ya. Kalau dari poin itu ada keinginan ibu sampai rentang nilai berapa? Ya memang saya berharap Pak, saya minimal lah saya bisa mencapai poin 90. Memang saya perlu memaksimalkan lagi dengan segala upaya-upaya saya. Pasti kalau mau mencapai 90 ada langkah-langkah yang bisa mungkin lakukan untuk mencapai. Kira-kira dari langkah-langkah itu apa yang dirasa kurang yang dilakukan? Iya. Mungkin saya sepertinya perlu memaksimalkan, bukan hanya meminta teman-teman guru yang lain untuk mencarikan guru pengajar yang kompetensinya seperti saya di jurusan saya. Mungkin saya perlu juga turun langsung ya di lapangan, mencari tahu siapa-siapa lulusan di jurusan saya. Mungkin saya bisa ke kampus saya untuk mencari tahu orang-orang terdekat mana yang mungkin sudah lulus di jurusan saya, yang mungkin sekarang belum bekerja. Jadi saya punya ide untuk melakukan langkah itu. Saya ingin mencari tahu siapa-siapa mereka dan bisa menghubungi langsung supaya mereka berminat membantu mengajar selama mereka melakukan pekerjaan sebagai guru atau bekerja di tempat-tempat lain yang memang lulusan kompetensi teknik kendaraan ringan. Selain itu misalnya mungkin ada opsi lain selain uang ini, selain dari mencari. Iya, sekarang Pak mungkin yang perlu saya maksimalkan, sekarang kan era digital. Mungkin saya bisa menyampaikan di informasi-informasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di sekolah saya, terkait dengan pengajar di jurusan saya. Saya rasa biasanya kalau di media sosial ada teman yang lihat, ada saudara yang lihat, bisa disampaikan kepada yang bersangkutan itu yang mungkin sampai sekarang belum bekerja, yang punya kompetensi di lulusan teknik kendaraan ringan. Ada lain selain itu? Ya mungkin sejauh itu. Baru 2 poin ini. Selain juga tentu yang di awal saya perlu lagi konsultasikan langsung dengan kepala sekolah yang baru sebelum tindakan-tindakan itu saya ambil. Bisa saja kepala sekolah juga punya
punya jalan keluar yang lain. Itu mungkin salah satu langkah lain yang bisa Berarti ada 3 hal yang penting. Itu akan berupaya mencari di mana, kemudian melalui media sosial. Yang ketiga menghubungi kepala sekolah kan. Nah, selain itu masih ada mungkin itu. dari 3 hal poin ini mana yang menjadi sekolah prioritas untuk diutamakan? Ya mungkin dua hal yang harus saya prioritaskan itu tetap menghubungi kepala sekolah untuk bisa mencari solusi secara bersama-sama, dan kedua saya akan mencari tahu orang-orang yang lulusan di teknik kendaraan ringan untuk bisa menjumpai langsung. Nanti kalau kedua itu sudah saya lakukan tetap saja gimana hasilnya baru saya lakukan. Rencananya setelah pembicaraan ini saya termotivasi, saya akan mulai melakukannya besok, Pak. Besok akan saya lakukan. Kira-kira Saya senang sekali, saya bisa lega karena bisa menyampaikan persoalan saya dan bisa diarahkan juga, bisa melakukan solusi langkah-langkah itu dan punya tekad untuk bisa melakukan itu. Saya yakin ada solusi yang bisa saya. baik, terima kasih Bu. Itu tadi, tetapi mungkin ke depan saya tetap akan memantau dan mungkin bertanya kepada ibu di rumah bagaimana perkembangannya. Yang saya harapkan yang menjadi harapan kita sebagaimana komitmen ibu, pasti yang ke depan ada perkembangan yang baik. Oke, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sore. Ya, selamat sore kembali Pak Jun. Selamat sore Bu. Ya. Ya, bertemu kembali ya Pak. Iya. Nah, tadi sudah selesai dengan proses Iya, coachingnya ya. proses Iya, ya. Bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi Pak setelah selesai dari proses coaching ya. Pertanyaan pertama mungkin ya Pak, apa saja yang sudah Pak Jun lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dari apa yang sudah Pak Jun katakan di awal praobservasi? Dari praobservasi tadi saya melihat dan selama berlangsung observasi saya mendapatkan bahwa coach sangat merespon dengan baik dan dia beraktif untuk memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan, bahkan juga perkembangan pertanyaan yang sudah saya lontarkan sudah direspon dengan baik. Yang pasti percakapan itu juga tidak ada langkah-langkah yang hendak mau dicapai oleh coach itu, bukan solusi-solusi dari coach. Jadi selain keaktifan dan juga merespon, juga ada teman upaya bisa menindaklanjuti ke depan. Ya, luar biasa ya Pak, saya juga mengamati tadi bagaimana antara coach dan coach melakukan percakapan. Saya sudah amati sudah berjalan dengan baik, sesuai juga dengan alur tirta, juga bagaimana Pak Jun menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat coach berperan dengan aktif menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya coach, bahkan juga sehingga menemukan solusi dari pembicaraan yang ada. Dan saya juga memperhatikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang telah dilakukan. Dan pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, sebelum sesi ini ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Jun kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan oleh Pak Jun? Saya merasa bahwa saya masih sangat perlu untuk mengembangkan bagaimana coaching itu bisa lebih jauh lagi, karena mungkin saya bisa lebih mengembangkan dari persoalan atau perkembangan dari kesalahan lain. Dan
bisa kepada contoh kepada para pengarah didik ataupun ke hal-hal yang bisa dikembangkan di hal-hal yang lain. Ya, bagaimana kompetensi coaching saya bisa lebih berkembang, tidak hanya dalam satu persoalan masalah, tapi juga mungkin dalam persoalan-persoalan masalah lain yang terjadi. Saya katakan kepada siswa, mungkin tidak hanya seorang sejawat, bersiswa, mungkin juga antara saya dengan yang lain lah. Ya. Yang bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Jul atas waktunya, sambil tetap terus berharap kita tetap dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.